pertanyaan yang paling banyak dok yang sekarang lagi pengen ditanyain sama semua ibu-ibu. Kalau misalnya di pandemik, mereka harus kayak gimana dok untuk siap-siap persalinan? Oke, jadi di masa pandemi ini yang paling sering ditanyain satu soal persalinan, Iya, sama satu soal kontrol. Nah, sekarang yang pertama iya. persalinan dulu ya. Nah, soal Mm-mm. persalinan ini pasti akan ada rumah sakit yang memang menerapkan kebijakan baru nih, Mbak Ira. Oke. Jadi semuanya akan di screening. Jadi banyak juga Mm-mm. DM di IG aku yang menanyakan Mm-mm. kok sekarang jadinya semuanya di rapid. Kemudian Iya, kita iya. jadi harus diperiksa laboratorium lebih banyak. Terus ada juga yang beberapa dok, saya kok disuruh ronsen gitu. Iya, Disuruh iya. betul. Jadi ronsen toraks gitu, apa Mm. aman dan sebagainya. Jadi memang ini adalah salah satu upaya rumah sakit membuat kebijakan yang sebenarnya berpihak untuk kita semuanya. Jadi untuk Oke. memutus rantai transmisi dan memastikan bahwa tata laksananya ini tepat sesuai gitu. Mm-mm. Apakah pasien ini memang aman, bukan COVID-19, atau masuk ke kategori PDP, atau naudzubillah Mm. semoga enggak, tapi pada kasus konfirmasi. Iya. Jadi untuk bunda-bunda yang nanti persalinan, saat nanti di rumah sakit, tidak apa-apa, mari kita beradaptasi dengan perubahan ini. Mm-mm. Kebijakan yang diterapkan oleh rumah sakit ini intinya untuk menjaga kita semua. Jadi kalau untuk ronsen juga jangan khawatir ya, apalagi Mm-mm. paparan ronsen ini tidak menimbulkan efek buruk pada janin, terutama Mm-mm. jika selama pelaksanaan ronsen ya nanti biasanya rumah sakit itu punya semacam apron gitu ya dari bahan Mm-mm. timah yang itu juga untuk memproteksi mam semuanya. Oke, pertanyaan udah mulai banyak. Yang baru positif hamil, tapi nggak bisa periksa karena prakteknya tutup. Ini pertanyaan semua ibu di Indonesia deh kayaknya, dok. Iya, oke. Jadi yang baru positif hamil, selamat ya. Ini banyak nih yang work from home, terus habis itu positif. Jadi Aduh. pertama, nah benar-benar banyak banget. Nah, jadi aku ucapin selamat dulu. Terus habis itu nggak usah berkecil hati. Sebenarnya masih ada fasilitas-fasilitas kesehatan yang buka. Jadi bisa nanti searching aja. Terus habis Mm-mm. itu sebenarnya dari masa pandemi ini kontrol kehamilan sendiri itu ada penyesuaian. Memang udah nggak bisa lagi pada kondisi ideal. Ya, kita Mm-mm. semuanya harus beradaptasi dengan kondisi pandemi ini. Iya. That's why memang rekomendasinya adalah untuk menjarangkan kontrol. Bukan berarti nggak kontrol sama sekali juga ya. Mm-mm. Tapi di masa-masa krusial gitu. Kalau untuk trimester pertama ini sebenarnya krusial satu, menentukan apakah hamilnya di dalam rahim ya. Jadi untuk melihat kantongnya ini di dalam rahim supaya bisa menapis risiko kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim. Karena kenapa? Oke. Kalau kehamilan di luar rahim itu terjadi, itu bisa mengakibatkan si implantasinya si embrio yang nempel di mungkin tuba, mayoritas di tuba itu bisa pecah gitu dan Oh, mengakibatkan perdarahan yang mengancam jiwa. Nah, jadi di awal yang kita perlu periksa adalah memastikan lokasinya gitu. Nah, terus oke. nanti mungkin kontrol selanjutnya di 11 atau 13 minggu ya. Di masa itu kita akan screening untuk Down syndrome. Jadi untuk melihat nuchal translusensi, Mbak Ira. Jadi untuk yang trimester kedua sama trimester ketiga silahkan dievaluasi selama nggak ada tanda bahaya, maka kontrol masih bisa ditunda gitu. Entar ditunda Oke. jadi 5 atau 6 minggu tergantung nanti pertimbangan dari dokternya. Tapi nggak boleh ada yang tadi ya masih dalam pantauan. Jadi entah Oke. bayinya kenapa-napa atau bundanya sendiri mungkin ada faktor resiko lain Ya. seperti misalnya hipertensi, tensinya kok tinggi gitu, atau misalnya ada komplikasi, semoga enggak, tapi penyakit ginjal kah, atau mungkin yang penyakit jantung kah, atau apa yang mungkin membutuhkan dokter untuk lebih berhati-hati dalam penanganan dan pengawasan kehamilannya gitu. Oke, dok. Terus ini kan banyak banget yang juga sambil nunggu HPL nih. Mereka harus Ya, kayak gimana sih, dok? Apa yang bisa dilakukan di rumah biar persalinannya nanti lancar? Kalau misalnya pengen normal, jadi lancar tanpa ada kendala. Apa aja sih, dok, yang bisa dilakuin? oke. Jadi sebenarnya ini langkahnya kalau aku susun sih ada 7 nih. Jadi yang pertama, Oke. moms yang di trimester ketiga pastiin dulu usia kehamilannya, benar-benar harus tahu, kalau bisa jangan hitungan bulan tapi minggu dan hari Oke. ya. Kita Oke. hitung itu tarik dari CRL ya atau Krohn-Ramling yang mungkin di usia kehamilan 11 sampai 13 minggu tuh diskrepansinya paling rendah yaitu 5 hari aja. Selama Mams Mhm. tahu, Mams harus yakin bahwa sekarang sudah masuk usia aterm yaitu 37 minggu 6 hari sampai 40 minggu, itu disebut masa aterm.
Nah, kemudian yang kedua, tetap kontrol sesuai anjuran. Yang ketiga, evaluasi dari gerakan janin tadi, 12 jam, rentangnya 10, tetap 10 kali gerak. Terus habis itu, moms siapin juga buku KIA atau buku kontrolnya. Terus tetap aktif bergerak ya, jadi tetap aktivitas Oke. bergerak. Jadi trimester ketiga itu bukan berarti trimester mager gitu. Oke, Jadi malah bukan harusnya betul. mager ya dok ya. Jadi tetap aktivitas juga untuk gerak. Terus habis itu masih bisa tuh prenatal yoga atau senam hamil di rumah. Gerakan-gerakan yang udah dilatih dari sebelumnya bisa dipraktis lagi. Sambil tentunya tetap harus aman ya. Jadi kalau tetap ada instruktur online nih sekarang kan banyak tuh. Nah itu coba deh untuk diterapkan. Kemudian pemakaian gimbal boleh, tidak nggak ada masalah kecuali ada kontraindikasi misalnya kayak pasien tahap Previa atau talis terus riwayat perdarahan gitu. Ini untuk rencana nunggu SC terus pakai gimbal takutnya bikin bleeding juga. Kemudian mams juga makannya juga dikontrol gitu. Jadi asupannya itu kalau bisa protein tinggi. Terus untuk karbohidrat jangan kalap gitu. Jadi konsep untuk eat for two itu sebenarnya paradigma yang nggak benar gitu. Jadi makan itu sebenarnya asupan kalori yang cukup adalah 2.500 kalori jika berangkat dari normal weight dan penambahan tuh hanya sekitar 200 sampai 300 kalori. Nah, seringkali moms yang di trimester ketiga itu udah kayak craving makan terus gitu, kayak gak bisa berhenti ngunyah lah bilangnya gitu. Jadi asupan ini juga kita harus pilah-pilah gitu. Bukan soal hanya eat less tapi eat right gitu. Jadi makan dengan porsi yang benar gitu sih. Jadi biar babynya nggak terlalu besar. Kemudian untuk proses persalinan sendiri harus tenang juga. Jadi kita kumpulkan dukungan keluarga. Terus nanti juga ingat dalam masa persalinan, terutama di masa pandemi, memang kebijakan rumah sakit juga pasti nggak boleh banyak yang nunggu. Biasanya cuma satu pendamping aja. Nah ini juga mohon dimengerti karena untuk keamanan kita semuanya. Terus jangan lupa persiapan hospital bag nih yang terakhir. Hospital bag ini berarti perlengkapan yang untuk nanti perang itu udah siap dari sebelum ATM kalau bisa disiapkan, termasuk juga administratif ya. Jadi nggak cuma barang mami, barang bayi, tapi juga termasuk kayak bawa kartu keluarga, kartu KTP, dan mungkin kartu asuransi atau jaminannya. Jadi saat nanti udah ada tanda persalinan, mams udah tinggal bawa dan semuanya udah dalam hospital bag ini. Dokter, plasenta previa apa berisiko untuk melahirkan normal? Kalau plasenta previa tentu ya, karena plasenta previa ini kan plasenta nutupin jalan lahir. Jadi secara natural atau secara alami baby itu lahir duluan, mams gitu. Si kecil lahir dulu, habis itu baru plasentanya. Plasentanya, iya. Betul. Nah, tapi kalau ini nih, ibaratnya ini pintu jalan lahirnya nih. Terus plasentanya posisinya begini. Kalau plasentanya posisinya seperti ini, berarti kan otomatis memang nggak bisa lahir duluan gitu si babynya. Nah, dan bahkan kalau plasenta previa dipaksakan untuk lahir bisa berisiko juga terhadap perdarahan gitu. Jadi memang kalau untuk plasenta previa setelah diagnosis ditegakkan di atas 28 minggu, dibilang plasenta yang menutupi jalan lahir, memang jalannya untuk operasi. Kalau di bidan disediain juga ronsen dan cek lab. Kayaknya kalau puskesmas rata-rata sih belum ya gitu. Jadi mungkin bentuk screeningnya dari gejala-gejala mumps-nya gitu. Mungkin dari gejala klinis dan juga riwayat kontak gitu. Jadi belum tentu di puskesmas memang ada ronsen, tapi kalau untuk rapid mungkin sudah ada yang tersedia gitu ya. Jadi memang berpulang dari kecukupan fasilitas kesehatannya. Tapi lagi-lagi selama kita bisa jujur dalam keluhan yang kita rasakan, nanti memudahkan juga dari puskesmas untuk ini bisa nih lahir di sini gitu, atau ini kayaknya ada mengarah ke COVID-19 infection gitu, mereka akan refer ke fasilitas kesehatan di atasnya gitu. Oke. Jadi dilihat-lihat juga. Jadi mungkin sebaiknya kalau sebelum bersalin, moms juga udah mulai survei tempat ya dok ya. Jadi biar tahu fasilitas kesehatan itu bisa survei menunjang apa tempatnya di enggak mana. gitu. Dan juga kira-kira dirujuk kemana juga kita juga mesti. Oke. Ini ada yang nanya, saya sudah masuk rumah sakit untuk sesar. Minta tipsnya dok, biar cepat pulih dari SC. Takut juga lama-lama di rumah sakit soalnya dok. Baiklah, jadi nanti ini semoga bisa enhance recovery after surgery ya. Jadi bisa cepat pulih kembali setelah operasi SC. Caranya gimana? Kalau biusnya itu spinal ya, atau bius yang separuh badan, nanti biasanya nggak ada puasa. Jadi setelah selesai SC,
dalam 2 jam udah bisa tuh masuk intake seperti minum gitu. Nah ini dilatih biar supaya realimentasi atau ususnya ini cepat kembali aktivitas seperti biasa. Terus yang kedua dari mobilitas gitu. Dalam nanti udah mulai coba miring-miring gitu. Terus dari 6 jam kita mungkin udah mulai bisa duduk gitu. Kemudian nanti biasanya dalam rentang 12 sampai 24 jam pemakaian kateter dari operasi SC-nya itu biasanya udah mulai dilepas gitu. Kalau dilepas otomatis kita udah mesti langsung jalan ke kamar mandi gitu kan. Jadi jangan segan untuk mulai mobilisasi gitu, untuk mulai bergerak kembali. Terus habis itu jaga juga untuk tetap kering supaya lukanya ini bebas dari infeksi ya. Kemudian yang terakhir, asupan nutrisi tolong diperhatikan supaya proteinnya tinggi. Jadi protein itu akan membantu dari regenerasi sel-sel dan penyembuhan luka gitu. Jadi kalau dietnya benar, konsumsi proteinnya tinggi, bisa cepat sembuh lukanya. Kemudian dari obat-obatan yang diberikan dokter juga tetap dikonsumsi, baik itu antibiotik, kadang-kadang masih dibawain ya untuk sampai pulang, terus juga obat pereda nyeri jika masih dibutuhkan gitu. Itu kuncinya. Tips biar Bumil happy terus tanpa khawatir berlebihan sampai hari H gimana sih, Dok? Oke, afirmasi positif ya, kita harus bawa semuanya itu sebenarnya positif. Ya. Iya, betul. Dan syukuri apa yang bisa gitu, syukurin apa yang ada juga. Jadinya sekarang bumil-bumil, berarti udah dikasih hamil ya sama Allah. Berarti bersyukurlah karena kehamilan ini gitu ya. Banyak yang masih menanti-nanti hamil tapi belum dikasih. Ada yang mungkin ada kondisi khusus penyakit tertentu atau mungkin dalam cancer atau dalam apa yang mungkin masih harus pending karena terapi penyakitnya gitu. Jadi syukurin udah hamil. Yang kedua, syukurin hamilnya sehat. Ya, jadi alhamdulillah dikasih kitanya fisiknya sehat, baby yang kita kandung juga sehat, perkembangannya sesuai gitu. Terus habis itu yang ketiga, syukurin juga kita punya keluarga dan support system yang bagus. Jadi ada suami yang sayang sama kita, ada keluarga yang juga mendukung kehamilan kita gitu. Terus bawa afirmasi positif, kenapa? Karena nanti kita persiapan loh untuk menyusui juga. Ya, dimana itu juga sangat-sangat mindset kita itu berperanan gitu. Jadi nanti kalau misalkan kitanya sedih, terus habis itu kitanya banyak khawatir, takutnya asinya jadi nggak ngalir nih gitu. Jadi bawa ke positif, dukungan orang-orang juga positif. Dan saya juga ini ya, kalau bisa semua yang moms yang di sini, mari kita saling mendukung gitu, saling mendukung karena dukungan itu saling menguatkan gitu. Jadi kalau ada temen yang hamil atau gimana, ayo lu pasti bisa deh gitu, ayo nanti pasti untuk persalinan aman nih gini sambil kita juga membaca literasi gitu. Jadi kita juga membekali diri kita dengan wawasan baik tentang kehamilan, tentang persalinan dan tentang ASI. Jadi ngadepinnya udah pede. Gitu. Dok, saya hamil 37 minggu, tapi ada indikasi ketuban berada di batas minimal. Apa yang harus dilakukan supaya ketuban bisa nambah? Oke, berarti tapi udah mulai aterem juga ya. Jadi kalau 37 minggu 6 hari udah cukup bulan, memang ada kecenderungan air ketuban ini jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Gitu. Jadi selama masih dalam batas normal, biasanya dokter akan nyatakan, oh ini ketubannya masih aman kok gitu, walaupun mulai berkurang. Nah, cukupi atau kebutuhan cairan ya. Jadi 2,5 sampai 3 liter per hari. Ini juga penting. Terus yang ketiga, moms juga harus peka terhadap kemungkinan ketubannya ini pecah gitu. Jadi harus tahu juga gejala-gejalanya. Jadi kalau ada keluar cairan dari jalan lahir, terus kayak ngebasahin celana atau spray atau apa, dan juga kita lagi dipakai aktivitas, entah duduk, entah berdiri, entah berjalan, terus rasanya kok basah terus dan nggak ngerti itu apa, sebaiknya juga langsung periksa untuk dikonfirm apakah ini ketuban pecah atau bukan. Terus menjaganya juga, ketuban pecah ini kan rentan disebabkan karena infeksi. Jadi untuk moms yang mungkin ada keputihannya coba di evaluasi gitu. Selama dia bening sedikit nggak ada masalah, tapi kalau misalnya ada perubahan warna, jadi kekuningan, jadi kehijauan atau keabuan, terus ada bau atau gatal, berarti termasuk keputihan yang harus diobati gitu. Jadi jangan diabaikan juga. Dan juga mungkin banyak juga yang mengalami infeksi saluran kemih. Jadi cukupin cairan dan juga jaga kebersihan dari bagian kewanitaan kita.
jaga untuk tetap kering setelah kita ke kamar mandi gitu. Dok, apa benar lebih aman untuk kontrol melahirkan ke rumah sakit ibu dan anak dibanding ke rumah sakit umum di tengah pandemi seperti ini? Di tengah pandemi seperti ini, sebenarnya rumah sakit itu kan ada yang diklasifikasikan sebagai rumah sakit rujukan COVID, ada yang tidak gitu. Di rumah sakit rujukan COVID sendiri biasanya untuk saat ini sudah tidak ada kontrol kehamilan yang rutin gitu. Jadi yang kontrol kehamilan yang ibaratnya kontrol karena memang sudah waktunya atau untuk persalinan bahkan gitu yang masih normal tuh akan diarahkan ke rumah sakit yang bukan rujukan COVID gitu. Jadi entah RSIA boleh atau mungkin klinik yang tidak kontak dengan orang yang sakit gitu. Itu bisa dipertimbangkan dan mungkin lebih aman. Terus ada juga yang nanya soal sungsang. Dia kandungan usia kandungannya 25 minggu. Keadaan bayinya masih sungsang. Apakah wajar? Dan apa yang bisa dilakukan supaya posisi bayi normal? Wajar ya. Jadi sampai usia 34 minggu sebenarnya bayi itu kadang masih dinamis. Dinamis itu masih bisa muter-muter gitu ya. Nah, di 34 minggu, 60% bayi kepalanya udah mulai di bawah gitu. Jadi untuk moms yang sekarang masih 25 minggu, jangan khawatir, bawa santai aja gitu ya, bawa happy. Dia masih bisa posisinya bebas, masih bisa muter-muter di dalam perut. Nanti waktu 34 minggu mulai deh kita perhatiin gitu, apakah kepalanya udah di bawah. Terus nanti kalau pada kehamilan pertama di 36-37 minggu kita mulai melihat apakah kepalanya sudah mulai masuk panggul apa belum gitu. Untuk menentukan karena nanti di 38 minggu kan bayi udah boleh lahir nih antara 38 sampai 40 minggu gitu. Jadi mudah-mudahan kepalanya sudah di bawah dan sudah masuk panggul. Ada juga yang sudah pernah operasi usus buntu dan parah banget katanya sampai hancur. Entah hancur apa ya, Dok ya. Apakah maksudnya bisa lahiran normal? Ya? Iya. Oh ya. Apakah itu ada kemungkinan normal? Baik, jadi kalau usus buntu itu kan memang organ di dalam perut ini nggak cuma rahim ya gitu. Yeah. Kalau sama usus, ya insya Allah masih bisa lahir normal, nggak ada masalah. Karena organnya berbeda gitu. Kalau lahir kan memang dari rahim ya, rahimnya tadi membesar, terus habis itu keluar juga dari rahim, jadi nggak ada sangkut paut sama usus gitu. Mungkin yang perlu diperhatikan kalau misalkan dulunya usus buntunya pecah gitu, ada resiko mungkin perlengketan terhadap kalau operasi justru. Jadi untuk menjadi kehati-hatian bisa diinformasikan sama dokter yang nanganin, dok saya dulu usus buntu terus sampai perforasi atau sampai pecah gitu. Supaya lebih aware terhadap resiko perlengketan yang mungkin terjadi saat operasi. Tapi kalau lahir normal, saya rasa malah nggak apa-apa. Ada juga moms yang punya riwayat intrauterine fetal death, dok, atau IUVD, IUFD. Terus sekarang dia lagi hamil kedua, agak khawatir, takutnya itu terulang atau jangan sampai persalinannya ada masalah. Tipsnya gimana sih, dok, biar kehamilan kedua ini lancar sampai hari H? Oke, tentunya kontrol sesuai anjuran ya. Terus habis itu monitoring gerak janinnya, jadi dalam rentang 12 jam minimal 10 kali. Terus mungkin ada lab yang mungkin akan disarankan sama dokter yang menanganin moms gitu. Termasuk salah satunya adalah tes toleransi glukosa oral. Kenapa di situ akan menilai juga resiko diabetes mellitus gestasional yang kadang-kadang juga berhubungan sama IUFD gitu. Kemudian nanti bisa dilakukan juga USG screening untuk melihat atau menapis adanya kelainan janin juga gitu. Ada moms yang kehamilannya sudah masuk 36 minggu. Dokternya belum menyarankan cek lab apapun. Terakhir kontrol disuruh di rumah aja. Kondisi seperti ini, di kondisi seperti ini dia disuruh di rumah aja. Terus gimana sih, dok? Apakah harus ganti dokter atau mungkin cari gimana? Enggak lah ya, nggak perlu ganti dokter. Nah, dokter kan namanya dokter kandungan itu, kalau aku sih ngerasa sama pasien tuh udah kayak jadi best friend selama 9 bulan ya. Jadi nggak bisa gonta-ganti juga. Nah, kalau cek laboratorium sebenarnya rekomendasi itu di 28 minggu gitu ya. Kita biasanya akan cek darah lengkap, kemudian kita akan cek urin, pipis ya. Kemudian kita akan cek yang tadi tes toleransi glukosa oral. Jadi maminya nanti puasa dulu antara 6-8 jam. Kemudian kita akan cek ferritin. Ferritin itu untuk menilai cadangan zat besi gitu ya. Ini sebagai sinyal nantinya terjadi anemia apa enggak, karena itu akan melihat kadar zat besinya berapa. Terus beberapa dokter akan menilai juga vitamin D gitu. Jadi biasanya ini adalah panel-panel yang akan dicek. Kemudian didampingi juga untuk persiapan persalinan adalah screening. Screeningnya akan dicek dari hepatitis, ada apa enggak, HIV ada apa enggak, sifilis ada apa enggak gitu. Jadi selama semuanya clear berarti udah siap nih untuk
ke arah persalinan gitu. Mungkin dokternya ada pertimbangan lain atau mungkin akan direncanakan minggu-minggu ini, coba Mams konsultasi dulu. Mungkin ada pertimbangan yang kenapa belum dicek gitu. Dok, minta tipsnya, saya hamil dan sekarang kerja di rumah sakit. Gimana agar aman dari virus? Ini juga banyak nih, Mams yang profesinya dekat sama fasilitas kesehatan. Semangat ya, kita berada dalam posisi yang sama, jadi saling mendoakan. Tips-tipsnya adalah satu, kalau untuk saya sendiri APD sesuai dengan level tetap harus banget dipatuin ya. Terutama saya ini kalau kita tindakan gitu ya, kalau ini kan nakesnya kita nggak tahu nih nakes di bagian mana gitu. Tapi kalau seperti saya sendiri objin, otomatis kita akan pada tindakan ya kita sesuai nih, ada rekomendasi penggunaan APD ya jangan didiskon-diskon nih gitu, harus sesuai ketentuan gitu. Kemudian yang kedua, suplementasi ini kita juga minum vitamin, jaga pola hidup sehat gitu, kecukupan cairan juga kan namanya pakai masker terus kadang-kadang tuh jadi minumnya jadi berkurang atau apa, makanya saya kalau lagi di rumah gitu langsung minumnya langsung dikejar gitu. Kemudian asupan protein tinggi supaya kita daya tahan tubuhnya juga bagus. Kemudian memang di luar itu kalau memang lagi nggak bertugas ya udah di rumah aja isolasi diri karena kita nggak tahu nih apa yang terjadi di rumah sakit. Jadi sebaiknya memang kita juga mengisolasi diri kita supaya tidak menjadi pembawa atau carrier dan transmisi lagi ke orang yang lain gitu. Jadi untuk nakes kuncinya di APD, daya tahan tubuh, hidrasi cairan, terus berdoa. Ya mohon doanya buat semuanya biar kita semuanya selalu sehat. Mams juga di sini saya doain biar semuanya sehat, nggak ada yang kena COVID-19. Gimana sih dok kalau bumil yang punya riwayat wasir dan hernia biar bisa bersalin normal dan lancar? Oke, jadi kalau untuk Mams yang ada wasir ya atau di sini berarti amin gitu, itu juga sebaiknya dilihat juga nih ada stratanya gitu, apakah dia mengganggu apa nggak. Biasanya sih kita edukasi dulu, coba deh modifikasi dari gaya hidupnya, cairannya cukup, terus habis itu makan banyak serat gitu ya. Kemudian juga jangan meneran, jadi tunggu sampai benar-benar pas asanya biar sampai benar-benar kebelet banget gitu baru dikeluarin, itu bisa menghindari biasanya nyerinya. Konsumsi juga buah-buah yang mengandung kadar air tinggi, itu juga biasanya membantu. Tapi kalau memang itu tuh wasirnya ukurannya besar, terus nggak bisa dimasukin, terus bahkan ada beberapa yang berdarah, keluar darahnya itu encer dan banyak. Nah, sebaiknya itu periksa juga, bisa ke dokter bedah konsultasinya untuk bisa dinilai gitu, apakah ini termasuk wasir yang benar-benar membahayakan gitu. Jadi mungkin perlu tata laksana dulu atau diberikan pengobatan tertentu. Apakah benar efek kuret itu bisa bikin sulit hamil? Salah tuh mitos ya. Jadi mitos ya. Mitos. Jadi itu salah. Jadi sebenarnya kuret dan susah hamil itu nggak ada hubungannya ya dok ya? Nggak ada hubungannya karena cuma yang dibersihkan adalah sisa konsepsi. Jadi yang memang dari jaringan yang emang udah harus dikeluarin gitu. Tapi kalau misalnya sampai gangguan menstruasinya berlangsung lama nggak mens atau apa, mungkin perlu USG ya untuk menilai gimana kadar endometriumnya, ketebalan endometriumnya. Tapi kalau misalnya dari kuret itu sendiri, kuret itu sebenarnya cuma membersihkan dari sisa konsepsi yang memang harus dikeluarkan gitu. Jadi nggak ada hubungan sama sulit hamil. Ini kan ada yang bilang kalau jeda antara sesar pertama dan sesar kedua 24 bulan nih idealnya begitu. Tapi ada mams yang akan melahirkan SC hanya beda 20 bulan dari SC anak pertama. Apakah ada risikonya? Resiko operasi pasti ada ya. Jadi resiko SC sendiri itu secara general bisa resiko dari infeksi, dari resiko nyeri gitu. Bekas luka juga nggak bisa hilang. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa kita kalau makin banyak frekuensi kita sesar, itu yang mesti dilihat adalah apakah plasentanya ini ada perlengketan terlalu dalam nggak gitu. Disebutnya plasenta akreta. Jadi dia ini nempelnya atau implantasinya itu terlalu dalam. Nah, pada beberapa cuman melibatkan organ rahim, tapi ada juga beberapa yang sampai lebih jauh lagi gitu, sampai menempel juga ke organ yang lain. Nah, ini mesti dilihat gitu. Nah, kalau operasi sesar yang kedua, nah nanti sambil ditanyakan gitu, apakah ada perlekatan atau resiko ke arah sana. Kalau resiko secara general mah sama aja gitu. Resiko perdarahan pasti ada, mau lahiran normal, mau lahiran sesar, tapi memang lahiran sesar resiko perdarahannya memang lebih tinggi.
Terus resiko Oke. infeksi, kalau kita tadi ya yang luka operasinya ngerawatnya nggak bener, nggak bersih, terus basah gitu. Terus nutrisinya juga banyak dipantang ina itu malah biasanya bikin infeksi yang kayak gitu. Ada yang nanya nih dok, saya hamil 8 bulan. Kaki saya bengkak, tensi saya 160. Akhir-akhir ini mata ikutan bengkak, itu apakah tanda bahaya atau masih normal dok? Nah, ini untuk moms yang ini harus banget kontrol segera. Kenapa? Tensinya udah Oke. 160-100 ya gitu. Ini harus dicek juga dari urinalisa, terus dikaji ke arah keracunan kehamilan ya, kalau yang moms rata-rata bilang, yaitu preeklamsia ya. Jadi ditakutkan arahnya ke preeklamsia nih. Jadi sebaiknya segera datang karena akan ada tata laksana khusus untuk preeklamsi ini, akan diberikan obat untuk kontrol tekanan darahnya, terus mungkin diperlukan juga obat untuk pencegahan kejang gitu. Jadi sebaiknya untuk dikaji langsung nih. Jadi habis lihat live ini langsung ketemu dokter yang Langsung. nanganin ya gitu kan. Tensinya 160-100 tinggi banget tuh. Tinggi banget ya sebenarnya dok. Oke. Oke. Dok, kalau dalam persalinan normal, apakah bisa tanpa robekan? Bisa. Tergantung elastisitas dari perineum. Perineum itu lapisan kulit yang di antara vagina dan dubur ya. Jadi kalau misalkan dia elastis, maka kita masih bisa untuk biar lahir aja seperti biasa. Jadi minimum trauma ya. Gitu. Dok, apa benar orang gemuk atau orang yang dibilang gemuk akan lahir sesar, nggak bisa normal? Oh, nggak juga ya, gitu. Jadi, ini case by case gitu. Gemuknya sebesar apa, terus habis itu ada nggak komplikasi obstetri yang lain, terus dilihat juga pembukaannya gimana, mulusnya bagus apa enggak, penurunan kepalanya seperti apa, bayinya gimana, maminya ada resiko lain nggak gitu, tekanan darahnya gimana gitu. Jadi ya, ini benar-benar case by case dan, masa tubuh gitu ya, itu tidak terlalu besar pengaruhnya untuk, metode persalinan gitu. Justru yang mesti dilihat apakah ada indikasi obstetri lain gitu untuk apakah harus operasi apa enggak. Tapi rata-rata nggak apa-apa kok gitu. Jadi jangan berkecil hati ya. Dia udah 37 minggu dan merasa vaginanya selalu basah. Apa wajar? Atau dia takutnya itu ketubannya bocor? Terus ciri-ciri air ketuban tuh gimana sih dok? Ini kayaknya buat mams yang pertama kali hamil nih. Ya, baik-baik. Jadi yang tadi ya, kalau keluar cairan ketuban ini emang keluarnya beberapa mendadak, beberapa yang kayak rembes itu kayak terus-menerus basah gitu. Nah, biasanya dia emang nggak ada sensasi kayak kebelet kalau kita kayak mau pipis atau apa ya. Jadi emang keluar secara spontan. Yang kedua, dia baunya netral gitu. Nggak pesing, nggak apa gitu ya. Dan juga bukan seperti keputihan. Keputihan kan juga kadang ada keputihan yang encer gitu. Nah, kalau mau membedakan, sebenarnya memang harus periksa juga. Nanti dari pemeriksaan fisik itu akan dilihat apakah ada cervical pooling. Jadi itu keluar dari kita akan dimasukin semacam alat tumpul semua gitu ya. Bentuknya kayak cocor bebek gitu. Nanti akan dilihat namanya tes falsafa juga, tes lakmus juga. Ini akan bisa menilai apakah ini cairan ketuban atau bukan. Ya, terus yang kedua dari USG. Kalau dia cairan ketubannya keluar banyak, otomatis mungkin akan ada penurunan dari level cairan ketuban itu sendiri jumlahnya gitu. Jadi untuk mastiin secara pasti kalau emang keluar terus, rasanya basah terus, saya saranin sih sebaiknya periksa untuk mastiin. Apalagi udah masuk usia trimester ketiga gitu. Takutnya kalau ketuban pecah itu tata laksananya udah harus ada target nih untuk lahir dalam 24 jam. Karena ingat bahwa ketuban ini kan sebenarnya selaput atau membran yang melindungi bayi juga dari infeksi. Karena vagina itu juga nggak steril, jadi kalau emang udah pecah, itu udah kebuka nih konektivitas antara vagina yang nggak steril sama rongga di dalam rahim yang berisi bayi. Jadi kalau 6 jam aja kita udah harus ada pendampingan dari antibiotik supaya tidak tercetus infeksi baik pada mamsnya sama si kecil gitu. Jadi untuk melindungi. Kemudian biasanya juga akan ditargetkan lahir dalam 24 jam untuk menekan juga resiko infeksinya. Dan itu pun harus dipantau gitu, denyut jantung bayinya gimana, suhu maminya gimana, terus dari parameter laboratoriumnya apakah masih aman atau memang harus perlu terminasi segera seperti itu. Ada yang nanya, saya sudah kontraksi selama 5 hari tanpa menyebutkan usia kehamilan, tapi dia bilang belum ada pembukaan. Gimana ya dok? Oke, jadi kalau kontraksi memang tadi ya harus dibedakan antara kontraksi yang zong atau kontraksi palsu dan kontraksi yang beneran. Jadi kalau yang kontraksi yang palsu itu
dia hilang timbul. Jadi mules rasanya kayak kenceng ngebatu di seluruh perut gitu, tapi habis itu hilang lagi. Dipakai aktivitas kadang kencang, waktu pakai istirahat hilang, itu kontraksi palsu. Kalau dia emang kontraksinya ini kontraksi yang teratur, jadi kita udah bisa kebaca nih siklusnya. Tadinya 20 menit sekali, jadi 10 menit sekali, jadi 5 menit sekali, semakin frequent dan semakin nyeri gitu. Itulah kontraksi yang memang menggiring ke arah persalinan. Dan tentunya kalau kontraksi yang sudah teratur ini terbentuk secara bertahap, biasanya akan ada penipisan dari mulut rahim ya, yang terus habis itu mencetuskan juga pembukaan. Ada yang nanya, gimana sih caranya perineum biar elastis? Ini bawaan ya, secara masing-masing mams tuh akan ini, dan juga tergantung juga kepala bayinya segede apa, terus dari perineumnya juga sendiri setebal apa. Jadi emang ini case by case. Kita memang dokter yang namanya ada episiotomi atau mengunting dari perineum ini. Tapi ini pun juga bukan prosedur rutin. Jadi kita juga case by case. Oh, dilihat nih saat nantinya. Oh ini elastis kok bisa gitu, nggak apa-apa, nggak usah dilakukan campur tangan apapun gitu ya. Tapi kalau misalkan yang kedua kita lihat nih, kok ternyata dia nggak bisa nih, kayaknya bakalan robek banyak atau gimana. Nah itu biasanya kita akan lakukan episiotomi atau robekan. Gitu. Dok, kalau dia sudah hamil 20 minggu dengan kondisi ada miom sebesar 5 cm, nggak mengecil dan membesar, tapi begitu-begitu aja, apakah bisa melahirkan normal? Masih bisa, mudah-mudahan ya. Jadi nanti akan dinilai lokasi miomnya seperti apa, menutup jalan lahir apa enggak gitu. Jadi selama jalan lahir nggak ketutup, terus habis itu yang tadi ya syarat untuk lahir normal, kepala di bawah, terus makin kepalanya makin turun, panggulnya cukup, kapasitasnya nggak ada komplikasi lain ya, why not, kita tetap lahirkan normal. Apakah berpengaruh ke kehamilan kita berikutnya kalau punya riwayat lahiran prematur di kehamilan sebelumnya? Kehamilan prematur kalau berpengaruh jika dia ada inkompetensia serviks ya. Jadi si mulut rahimnya ini emang tipis gitu. Nah, ini perlu di screening memang. Dari awal jika memang sudah ada pernah riwayat prematur, saya sarankan pemeriksaan dengan USG transvaginal untuk menilai dari panjang serviksnya ini gitu. Kalau memang itu tipis, mungkin dokter akan melakukan tindakan namanya sirklase. Tapi jika preterm labor atau kelahiran prematurnya ini karena infeksi, contohnya, atau karena ada ketuban pecah sebelumnya, atau ada yang komplikasi lain yang mungkin itu case by case ya, hamil pertama sama hamil kedua nggak ada berhubungan, itu juga bisa kita jaga gitu. Contoh menjaga supaya tidak infeksi. Jadi yang tadi nih, keputihan jangan diabaikan, ada infeksi saluran kemih atau pipisnya rasanya nyeri, rasa seperti sensasi terbakar juga jangan dibiarkan. Intinya komunikasi sama ya parameter untuk cek laboratorium juga tetap kita mesti lihat. Ya, jadi mayoritas kan lahirannya gara-gara itu tuh, gara-gara faktor infeksi atau ketuban pecah dini gitu. Terus ini pertanyaan terakhir dok sebelum kita nutup nih. Kalau misalnya ibu hamil kolesterolnya tinggi, terus jari-jarinya suka kebas, itu sebenarnya harus melakukan apa atau harus kontrol apa atau gimana dok? Ya, cek aja kolesterol. Kolesterol kan ada kolesterol yang jahat, kolesterol yang baik, sama kolesterol total. Itu biasanya dilihat dari parameter laboratoriumnya. Nanti dokter kandungannya akan menilai nih apakah perlu untuk konsul ke penyakit dalam, karena ini adalah kewenangan klinis dari dokter penyakit dalam. Dan untuk tata laksana kehamilannya juga sih sama seperti biasa sih gitu. Cuman nanti apakah butuh obat pendamping itu dari dokter penyakit dalam mungkin yang akan menentukan. Oke, terima kasih banyak dokter untuk semua jawabannya.